Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat wal mustami'un wal mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat taufik dan inayahnya Allah mengumpulkan kita kembali di masjid yang kita cintai, yang kita banggakan, dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita semuanya. Apa yang selama ini kita pelajari, kita dapatkan, insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam Syekh Yusuf An-Nabhani rahimahullah. Qala radhiyallahu an, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu ar-rihu at-tayyibah. Ya, kita masih melanjutkan tentang wangi-wangian yang biasa dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan juga beliau ini senang dengan harum-haruman lah, ya, wangi, ya, minyak wangi, ya, parfum atau bunga-bunga yang mengeluarkan harum. Ini Rasulullah suka. Ya, bahkan seperti yang sudah kita terangkan, beliau mengatakan kalau kita diberikan wangi-wangian, minyak wangi atau bunga yang harum tadi, fala yaruddahu, maka jangan ditolak. Ya, jadi termasuk pemberian yang tidak boleh ditolak, diantaranya adalah minyak wangi, parfum itu, ya, jangan ditolak. Ya, demikian pula kalau kita diberi susu, ya, susu itu pertanda rizki, ya, ambil minum. Ya, begitu juga mungkin kita diberikan hadiah, ya, ya rizki, hadiah atau apa yang diberikan kepada kita, ya, diterima. Ya, alhamdulillah, Rasulullah tidak menolak hadiah. Ya, Nabi tidak menolak hadiah. Kalau sedekah, Nabi tidak menerima sedekah. Oke. Baik, sampai kepada keterangan wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu ar-rihut thayyibah. Ini disebutkan di dalam riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim, ya, hadisnya hadisun sahih. An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Siti Aisyah, qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu ar-rihut thayyibah. Rasulullah itu senang, kagum, ya, senang dengan bau-bau yang harum, yang wangi, ya. Makanya beliau menganjurkan untuk kita memakai minyak wangi. Ya. Kalau beliau sallallahu alaihi wasallam, seperti yang sudah sering kita terangkan, Nabi itu badannya sudah harum. Ya, jadi sudah zat badannya Nabi itu sudah wangi, sudah harum. Seandainya beliau tidak pakai minyak wangi, tidak ada masalah. Insya Allah tidak mandi misalnya, tidak ada masalah, karena sudah memang wangi. Badan Nabi itu wangi, harum sekali. Sahabat Anas bin Malik mengatakan, aku ini kalau mencium tangan Nabi, ya, beliau kan termasuk yang khidmat kepada Rasulullah, ngawulo datang Kanjeng Nabi. Itu sahabat Anas bin Malik, mulai umur 10 tahun. Jadi mulai kecil itu 10 tahun khidmat kepada Kanjeng Nabi. Tinggal di rumah Nabi, membantu, melayani beliau.
Jadi katanya Anas, kalau saya mencium tangan Nabi, ya, saya cium, itu harumnya itu seperti atau seakan-akan tangan Nabi dimasukkan ke dalam minyak. Saking harumnya. Ya, kalau kita kan ngambil minyak ditoletkan di tangan kita ya, biasa begitu. Itu saking harumnya tangan Nabi, kayak dicelupkan katanya, seperti dicelupkan ke dalam minyak, saking harumnya tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, tidak apa-apa, Nabi tidak pakai minyak wangi, ya tidak apa-apa. Ya, karena memang badannya sudah harum. Nah, kita ini ya disunahkan untuk memakai minyak wangi. Mau ke masjid, ya pakai minyak wangi. Sholat berjamaah pakai minyak wangi. Ada acara ijtima, perkumpulan dengan teman-teman pakai minyak wangi. Ya, nah, beliau sangat senang dengan bau-bau yang harum. Bahkan ulama mengatakan wangi-wangian itu ghidha'ur ruh, termasuk apa namanya? Asupan rohani gitu ya. Termasuk asupan rohani. Waruh matiyatul quwa, dan roh itu adalah kendaraan kekuatan. Wal quwa tazdadu bittib, dan kekuatan itu ya akan bertambah dengan harum. Makanya dikatakan bahwa orang yang suka minyak wangi, suka harum-haruman, itu umumnya badannya kuat dan akalnya cerdas. Saya ulangi, orang yang suka wangi-wangian, ya itu badannya kuat dan akalnya cerdas. Maka Imam Syafi'i mengatakan, man tabarihu zada aqluh. Siapa yang harum badannya, ya wangi badannya, tubuhnya, maka bertambah kecerdasannya. Bertambah kecerdasannya. Ya. Ya, kita ini alhamdulillah jadi apa ya, dididik oleh guru kita Al-Ustaz Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, insyaallah panjang umur, fi khairin wa lutf wa afiyah. Seringkali beliau itu kalau mengajak murid-murid beliau gitu, pasti nanya, "Mana minyak wangi?" Ya, "Ben, utur, mana minyak wangi?" Saya yakin beliau mungkin sebetulnya bawa, ya cuma ingin mengajarkan kepada kita bahwa ente ini kemana-mana bawa gitu loh. Paham ya? Itu sering sekali beliau demikian. Kita kadang kemana gitu, "Fen, Mohsin, utur minyak wangi." Kalau kita tidak bawa kan, waduh, ya apa ini? Bingung kan? Nah, tapi karena kita sudah tahu, maka kita siap. Ya, sama tasbih, subhah. Minyak wangi sama tasbih. Jadi beliau di mobil kadang bilang sama muridnya, "Fin, subha, tasbih mana?" Nah, kalau tidak bawa tasbih, ya dimarahin. Ya, maksudnya kenapa ente tidak bawa tasbih gitu loh. Apalagi thalibul ilm, ya kan, katanya santri, katanya ahli ilmu, masa tidak bawa tasbih? Di kesaknya ini HP dok ya. Hah? 2 lagi HP-nya. Ya. Subhanallah. Jadi beliau mendidik kita seperti itu. Nah, jadi akhirnya menjadi satu kebiasaan begitu ya. Kemana-mana ya bawa minyak wangi, bawa tasbih sama siwak. Ya, beliau pasti itu menganjurkan. Dan beliau sendiri juga mempraktekkan. Jadi kemana-mana kita lihat beliau itu di sakunya pasti ada siwak. Nah, inilah murabbi. Inilah seorang pendidik. Ya, bukan hanya sekedar omongan saja, enggak, tapi mendidik kita supaya kita ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bawa minyak wangi. Ini yang hadir bawa minyak wangi apa enggak ini kira-kira? Enggak bawa ya? Nanti tidak bawa. Ya, nanti beli pulang dari sini beli langsung ya. Tasbih? Enggak bawa. Jangan bawa tasbih. Minyak wangi? Bawa. Siwak? Dompet? Bawa juga. Oh ya. Masya Allah. Nah, ini itu yang kita dapatkan dari beliau ya. Sering. Ya. Jadi kadang-kadang kita tahu ini beliau mungkin bawa minyak wangi, cuma nanya, "Mana minyak wangi?" Jadi mau tahu ente bawa apa enggak gitu loh. Tasbih, ente bawa apa enggak tasbih? Begitu. Mana tasbih? Jadi kita sudah siap kan? Nah, nanti kita berikan. Kalau kita enggak bawa, nanti dinasihati. Ya, kenapa enggak bawa tasbih? Ya. Ada satu orang soleh ya bermimpi Nabi Muhammad SAW
Itu dalam mimpi tadi Rasulullah menerangkan kepada beliau yang bermimpi tadi bahwa barang siapa yang membawa tasbih, ya membawa tasbih, kan tasbih pasti dipakai untuk berzikir kan? Tidak mungkin kita bawa tasbih untuk ngukur jalan kan? Tidak mungkin, ya kan? Ya tasbih itu dipakai untuk zikir. Maka seandainya dia waktu itu tidak pakai, ditaruh gitu ya, maka karena dia membawa tasbih itu, maka mendapat pahala orang berzikir katanya. Mendapat pahala berzikir, dicatat berzikir. Nah, ini melalui mimpi orang soleh tadi melihat Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi sebisa mungkin ini kepada kawan-kawan ya, teman-teman santri ini, ya, marilah kita membawa tasbih, minyak wangi dan siwak. Ya, niat. Jadi pakai minyak wangi niat mengikuti Kanjeng Nabi. Nanti pakai siwak niat mengikuti Kanjeng Nabi. Masya Allah. Jadi kalau bisa ini ya apa supaya hidup kita dalam sehari semalam 24 jam selalu mengikuti Rasulullah. Ya, mau makan ikut Rasulullah, tangan kanan baca doa. Mau minum ikut Rasulullah, tangan kanan baca doa. Nanti masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri baca doa. Jadi sebisa mungkin apapun gerak-gerik kita ittiba kepada Rasulullah. Mengikuti Nabi Muhammad. Termasuk hadirin kita ini ngomong bahasa Arab, ya bicara bahasa Arab, mohon maaf, walaupun kadang-kadang bukan fase-fase banget gitu ya, tapi ketika niat, ya Allah saya kepingin bisa bahasa Arab, karena bahasanya Rasulullah, ini bahasa Al-Quran, bahasanya ahli surga gitu loh. Jadi kata ulama, panjenengan ngaji bahasa Arab, belajar bahasa Arab, itu dapat pahala, karena niatnya mengikuti Kanjeng Nabi gitu loh, paham gak? Ya, makanya saya kadang-kadang heran kenapa anak-anak TK kadang-kadang sudah dimasukkan bahasa Inggris, bahasa asing ini. Kenapa tidak bahasa Arab sekalian? Bukankah itu lughatul Quran, bahasa Al-Quran? Kita tidak merendahkan bahasa lain ya. Jangan salah paham loh. Ya, tetap kita bahasa Indonesia. Kita tinggal di sini, kita bahasa Indonesia itu bahasa kita sudah, bahasa persatuan kita. Nah, cuma kalau sekiranya anak-anak kita mau ditambah bahasa-bahasa asing, kenapa enggak bahasa Arab gitu loh? Paham ya maksud saya ya? Ya ini bahasa Al-Quran, ini bahasa Rasulullah, ini bahasa ahli surga. Dan ketika kita mengucapkan bahasa Arab, niat mengikuti Rasulullah, itu mendapat pahala, hadirin. Mendapat pahala. Nah, jadi bapak-bapak ini, ya walaupun kita enggak fase-fase banget kan, apa? Coba pakai bahasa Arab. Campur-campur tidak apa-apa. Campur bahasa Madura boleh, campur bahasa Jawa. Ini uhibbu sego misalnya ini. Bahasa Arabnya sego apa ya? Wis campur-campur sudah. Loh, tidak apa-apa, tapi kan berarti kita ada keinginan, kepingin belajar bahasa Arab, bahasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buatan apa-apa hadirin. Coba praktek. Ya, ngomong sama istrinya misalnya, Dek, nyoba bahasa Arab. Ayo wis, ya, campur-campur, Madura tak Arab pak. Ya. Dek, uridu yukul nase misalnya ini ya. Kan campur bahasa Madura itu. Atau campur bahasa Jawa. Loh, saya itu hadirin. Enggak, ini betul ini. Ketika kita niat bahasa Arab mengikuti Rasulullah, dapat pahala panjenengan. Dapat pahala. Kan eman ya kalau tidak tidak dipraktekkan gitu loh. Ya, ingat jangan nanti wah ini Habib mau ganti bahasa Indonesia ini. Loh, enggak, bukan itu maksudnya. Tetap bahasa Indonesia bahasa persatuan. Paham ya? Nah. Masya Allah. Bukan kita anti dengan bahasa yang lain. Maksudnya enggak senang bahasa Inggris, enggak mau bahasa. Loh, silahkan. Ya kan? Anak-anak kita menguasai berapa bahasa ya alhamdulillah, bagus kan? Bagus, enggak apa-apa. Apalagi di zaman yang global sekarang ini ya, bahasa Inggris juga perlu, betul? Ya, bahasa internasional istilahnya, silakan, tidak apa-apa. Nah, cuma ini bahasa Arab jangan ditinggalkan. Ya, bahasa Arab jangan ditinggalkan. Oke. Ya, kita sholat pakai bahasa Arab, betul apa enggak? Ya, ingat saya ngomong gini jangan diartikan macam-macam loh ya. Nah, jangan salah paham, nanti videonya dipotong-potong ini, diedit-edit ini enggak.
kita tetap saya bangsa Indonesia, kita bangsa Indonesia. Bahasa kita bahasa Indonesia. Cuma di sini saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa seyogianya kita sebagai umat Rasulullah ya minimal mengikuti bahasa Rasulullah. Belajarlah walaupun sedikit gitu ya. Sholat pakai bahasa Arab, kita ngaji pakai bahasa Arab. Dan sekali lagi ya buat catatan, kalau kita niat ketika menggunakan bahasa Arab tadi itu untuk mengikuti Rasulullah, maka mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala. Dalam doa Yasin yang kita baca setelah Yasin kita baca doa Yasin, apa diantaranya? Doa yang kita baca itu doa yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ya, yang kita baca biasa itu. Apa diantaranya? Kita lihat di akhir doa, warzuqna kamalal mutaba'ati lahu dhahiran wa batinan. Ya Allah, berikan kami anugerah untuk apa? Mengikuti Rasulullah. Ya, ini kan kalau tidak diterjemahkan kadang kita tidak ngerti. Saya doa apa tadi ini? Kita doa apa tadi? Nah, ini sekarang saya terjemahkan. Di antara doa Yasin yang kita baca barusan, warzuqna kamalal mutaba'ati lahu sallallahu alaihi wasallam dhahiran wa batinah. Ya Allah, berikan kami anugerah untuk bisa mengikuti Rasulullah. Berittiba, mutaba'ah kepada Rasulullah secara zahir dan batin. Ini istimewa ini. Ini doa yang luar biasa gitu loh. Jadi bagaimana usahakan mulai bangun tidur sampai mau tidur mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zahir dan batin. Anak-anak kita, ayolah ajarkan. Mau makan nak baca doa, habis makan ada doa. Ya kan? Mau tidur nak baca doanya tidur. Nanti bangun tidur baca doanya. Terus begitu. Masuk kamar mandi ada doanya. Keluar kamar mandi ada doanya. Betul? Iya. Nah, ini kalau kita praktekkan luar biasa. Maka ketika ulama menafsirkan firman Allah, wa'lamu anna fikum Rasulullah, ada ayat ya, wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Di tengah-tengah kalian ada Nabi Muhammad. Apa maknanya? Sebagian ulama mengatakan ketika di rumah Anda, di toko, di pasar, di kantor, Anda menerapkan sunnah Rasulullah, maka di situ ada Rasulullah. Paham gak? Kita terapkan sunnah Nabi di rumah kita, maka di rumah kita ada Rasulullah. Makannya ikut Nabi, minumnya ikut Nabi. Ya, mohon maaf kalau qadaul hajat mengikuti cara Nabi, bagaimana yang benar ketika kita kencing. Ya, semuanya diatur ini, semuanya diatur. Ya, tidurnya kita miring kanan apa kiri? Miring kanan, ya. Tapi kadang-kadang kita kan tidak mikir, mau tengkurap aja, ya. Ya. Ini kan Nabi yang mengajarkan miring kanan, ada doanya, ya. Ada doanya, ada zikirnya, apa yang hendaknya dibaca sebelum kita tidur, luar biasa. Kalau kita amalkan itu, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ya. Mohon maaf, kenapa anak-anak banyak yang belehar? Muda-mudi kita ya seperti tidak punya arah, ya kan? Sebagian dari mereka kadang entah kemana, orang tuanya juga tidak ngurus karena di rumah tidak diajarkan, hadirin. Di rumah tidak diajarkan syariat, di rumah tidak diajarkan tuntunan Rasulullah seperti apa. Anda jangan mengatakan, "Wes, anakku tak pondokna ya wes." Anakku saya pondokkan. Hadirin yang dirahmati Allah, perhatikan baik-baik. Yang didapat anak kita di pondok itu mungkin cuma 30%. Tapi 70% tetap tarbiyah di rumah. Tetap pendidikan di rumah. Loh, siapa yang di rumah? Ya ayah dan ibu. Paham gak? Masya Allah, anak dipondokkan Masya Allah, ya kan? Anak Masya Allah. Tapi itu katanya cuma 30%. Sebenarnya tarbiyah yang sesungguhnya untuk anak kita, ya di rumah itu. Gak kalau panjenengan ini sebagai gurunya. Ayahnya sama ibunya, gitu loh. Ya. Nah, jadi jangan terus merasa wis cukup sudah anak saya pondokkan wis pasrah wis culno ya. Nah, culno pasrah nang kiai ini wis. Ya, tidak. Anda tetap sebagai orang tua, ayah, ibu, Anda madrasah untuk anak-anak Anda, terutama ibu ya.
Al-ummu madrasatun in a'datta laha a'datta jilan tibal a'ragi. Ibu itu sekolahan. Ibu itu madrasah untuk anak-anaknya. Kalau ibunya baik, soleha, maka seperti madrasah tadi berkualitas. Maka alumninya juga berkualitas. Paham nggih? Alumninya juga bagus. Nah, makanya teman-teman yang belum menikah ini jangan apa ya? Wis pokok wedok ngono kadang-kadang. Rupane rada kesel iki ya. Wis umur 40 gak rabi-rabi ya. Wis pokok wedok wis. Lah pokok wedok embi beda. Ayo, mau. Kan jangan begitu. Ya kita mencari apa? Istri yang soleha kan begitu ya. Fatfar bidzatid din taribat yadak. Kata Nabi, cari perempuan yang punya agama. Cari istri yang punya agama. Kenapa? Karena bakal punya anak. Anak kita. Nah kalau kita wis sepenting wedok, yang penting perempuan. Ya banyak. Pinggir jalan akeh. Tapi kita disuruh milih sama Rasulullah. Ya. Ini saya sekedar mengingatkan saja yang belum menikah loh ini, yang sudah menikah ya wis, ya sudah. Ya, kecuali kalau istrinya meninggal, silakan menikahlah lagi gitu ya. Nabi bersabda, "Tungkahul mar'atu li arba'." Wanita itu dinikah karena 4 alasan. Ini hadis ya. 1, li jamaliha, karena cantiknya. 2, limaliha, karena sugihnya. Ya, sugih ini. Ini anaknya pejabat ini. Anak tunggal lagi. Anak tunggal, anaknya pejabat, orang kaya, punya pabrik apa ini? Hah? Pabrik apa? Enggak, punya pabrik minyak goreng, ya kan lagi mahal tuh minyak goreng sekarang ya. Ya, terus bapaknya sakit-sakitan kena Omikron. Nah, jadi kan kemarin gini gak suwe ya. Perempuan dinikah 1 karena cantiknya, 2 karena hartanya, 3 kata Nabi karena turunan. Ini turunannya ini turunannya ini. Yang keempat lidiniha, karena agamanya. Subhanallah, Nabi itu nyebut terakhir loh. Karena Nabi tahu pasti laki-laki umumnya golek sing ayu. Sama jangan munafik loh ya. Ayo. Mas Heru. Oh, sudah menikah tapi ya. Ya. Enggak, seandainya dikasih pilihan, ayo ini ada 2 perempuan ini. Yang satu cantik, yang satu rodok cantik. Pilih yang mana? Pasti yang cantik. Ya, jangan, oh enggak kalau saya wes ojo ya hando ente. Ya. Maka Nabi nyebut pertama, perempuan dinikah karena cantiknya. Nabi nyebut pertama. Karena umumnya memang banyak orang nyari cantiknya. Yang tinggi, langsing, ya, apalagi hidungnya mantung 2 meter gitu ya. Nah, Pinocchio lah. Karena cantiknya, karena hartanya, karena turunannya, yang keempat karena agamanya. Loh, tapi Nabi setelah bersabda semua, Nabi menyebutkan ini, apa kata beliau? Fatfar bidzatid din taribat yadak. Dari 4 kriteria tadi, kalau kepingin hidup kamu senang, kata Nabi, cari perempuan yang punya agama. Tuh, itu Nabi hadirin. Makanya teman-teman yang muda-muda ini, istilah melok kanjeng Nabi, selamat sampean. Ini buat teman yang muda-muda loh ya, yang belum menikah ini loh. Cari ini yang punya agama. Jangan yang penting wayu-wayu. Kalau nyari ayu banyak. Perempuan cantik banyak. Banyak apa enggak? Banyak. Ya. Yang kaya banyak. Banyak. Nah, tapi kita disuruh mencari yang punya agama, kata Nabi. Fatfar bidzatid din taribat yadak. Janji Rasulullah, kamu bakal beruntung. Kamu bakal senang. Nah, ini yang tidak dipikir sekarang ini. Subhanallah. Kenapa Nabi kok memprioritaskan yang punya agama, punya agama, punya agama? Karena kita bakal punya anak nanti. Loh, anak kita ini dididik sama ibu. Sama istri kita. Nah, kalau istri kita tidak ngerti apa-apa, Quran tidak bisa, agama tidak bisa, kadang anaknya malah disuruh buka aurat sama ibunya sendiri. Ini gara-gara kita tidak benar dalam memilih itu. Ya, makanya sampai ada istilah begini. Anda mencari istri, jangan hanya mencari istri sebagai pendamping Anda, tapi mencari istri sebagai ibu untuk anak-anak Anda. Begitu. Ini perlu digarisbawahi ini ya. Saya ulangi ya.
jangan mencari istri hanya sekedar sebagai pendamping kita, tetapi carilah istri sebagai ibu dari anak-anak kita. Anak kita tergantung ibunya. Saestu hadirin, tergantung ibunya. Ya, ibunya soleha, ibunya masya Allah jaga aurat, agamanya kuat. Anaknya insya Allah. Iya, karena madrasahnya itu ibu. Kalau bapak kan jarang ketemu sama anak, jarang. Kerja kan dari pagi sampai apa? Pagi lagi ya. Kerja apa sampai ini? Isu, metu isu, mulai isu sampai tidak ketemu anak. Ya. Nah, maka ibu yang sangat berperan penting kepada anak. Okay? Ya. Datang satu orang kepada Imam Hasan Basri radhiyallahu an. Orang itu punya anak, sudah waktunya menikah. Apa dia bilang, ya ayyuhal imam, biman uzawwiju ibnati, dengan siapa aku hendak menikahkan putriku? Putriku sudah mencapai usia menikah. Kata beliau, biman yattaqillah. Kamu cari laki-laki yang takut kepada Allah, yang takwa kepada Allah. Fa innahu in ahabbaha akramaha. Karena ketika suami itu takutnya hanya kepada Allah, ketika dia sayang kepada istrinya, dia akan muliakan istrinya, dia akan muliakan wanita, tidak akan kurang ajar kepada wanita. Kakek Rawani, kenapa? Takut sama Allah. Tahu ini amanat, ini titipan dari Allah, nggak boleh saya sia-siakan. In ahabbaha akramaha, dia akan muliakan istrinya. Wa in abghadaha, kalau suatu saat namanya rumah tangga mungkin ada cekcok, ada apa, lam yadlimha, dia tidak akan berani mendolimi istrinya. Kenapa? Takut kepada Allah. Nah, apa yang kita lihat sekarang? Suami kadang nempeleng istrinya, suami nyejek istrinya. Kadang suami menjual istrinya. Kenapa? Tidak ada takwa Allah, tidak ada ketakwaan kepada Allah. Nah, pertanyaannya, apakah Anda mau menyerahkan anak perempuan Anda, jantung hati Anda kepada laki-laki yang seperti itu? Pasti tidak mau, nggih. Betul, Banda? Tidak mungkin dong, ini anak perempuan. Ya kan, jantung hati kita, kesayangan kita, terus kita berikan kepada laki-laki yang apa namanya? Yang seperti itu. Nauzubillah. Kita pasti memilih. Nah, memilihnya itu kata Imam Hasan Basri, milih yang taqwallah. Bukan karena ganteng, bukan karena sugih. Itu nomor 2.450.000 sekian. Yang pertama taqwallah. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu atau para pendengar barangkali punya anak sudah waktunya menikah. Jangan hanya mengutamakan sing ganteng, sing sugih. Ndak. Itu nomor berapa tadi? 2 juta berapa? Lali aku piro kemarin. Itu nomor sekian. Nomor 1 kata Nabi, yang punya agama, yang takut kepada Allah. Insya Allah hidupnya senang. Anda punya menantu soleh, hidupnya tenang, senang, anaknya juga bahagia. Saestu hadirin. Berapa banyak kejadian istri atau anak perempuan kita tadi awalnya pakai kerudung rapat, masya Allah, lama-lama dilepas kerudungnya, pakai baju mini, loh, heran ibunya, Dok, kok ngene? Lah ya apa Bu? Aku dipaksa sama suamiku. Aku dipaksa buka kerudung, suamiku mengancam, kalau kamu tidak buka kerudung, kamu saya ceraikan. Akhirnya anak perempuannya buka kerudung, buka aurat. Bagaimana? Tiap nelpon nangis anak perempuannya. Bu, aku ndak kuat, Bu. Apa Nduk? Ndak kuat, Bu. Bendino tempeleng aja. Nah, ibu-ibu yang hadir sekarang ini, bayangkan kalau itu anak perempuan Anda. Bayangkan kalau itu jantung hati kita diperlakukan demikian oleh suaminya. Hati-hati, jangan keliru mencari mantu. Dulu ada ulama ditanya, bagaimana mencari menantu? Katanya, hati-hati, jangan keliru, cari menantu dapat hantu katanya. Ojo keliru golek mantu, tapi dapatnya hantu. Tahu hantu? Menakutkan. Ya, menakutkan, merugikan. Hati-hati Pak. Ibu-ibu terutama. Saya notok ruwet iki ibu-ibu biasanya. Nggih? Iya, bapak-bapak ini pokok tahu mohon doa, nggih. Ngaji, nggih, ya wis ngono tok ya kan. Ya, kalau ibu-ibu kan enggak, ruwet 3 kali ya. Kamu kerjanya di mana, gajinya berapa, nanti anak saya dibawa kemana,
kamu sudah punya rumah apa enggak? Ya, kalau yang minta tadi itu ustadz kampungan, waduh rek dipakani kapur anakku iki. Dipakani kitab anakku. Begitu hadirin. Masya Allah. Padahal sekali lagi, kalau menantu kita bertakwa kepada Allah, pasti dia akan memuliakan istrinya dan otomatis dia akan memuliakan mertuanya. Nggih. Pun mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dalam kehidupan ini kita betul-betul bisa ittiba, bisa mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingatkan sekali lagi, kalau bisa kemana-mana bawa apa tadi? Siwak, tasbih, sama minyak wangi. Nggih, monggo niat ittiba, niat mengikuti Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah. Insyaallah majelis kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan sedaya mendapatkan inayah khassah, perhatian khusus saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.